Yesus tidak kompromi dengan dosa dan menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur sampai ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat Abu Sufyan. Siap jadi agen Pentakosta yang ketiga? Siap. Haleluya, 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 haleluya. Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Yuk kita ibadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu sepanjang hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan, sekarang kami mau mulai ibadah kami. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang akan mengajari firman Tuhan. Tuhan, Kau berikan kakak-kakak kesehatan panjang umur. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu amin. Shalom adik-adik, mari semua bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau menari seperti Daud menari. Come on, shake your body, goyangkan badanmu untuk Tuhan Yesus. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ke kanan ya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada, kita melompat. Ku kan melompat seperti Daud melompat. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan melompat, ku kan melompat, ku kan melompat seperti Daud melompat. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Ayo adik-adik, kita masih memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu lagu baru ya adik-adik ya. Adik-adik boleh ikuti gerakan kakak. Hosena, oh oh Hosena, Hosena, oh oh Hosena, Hosena, oh oh Hosena, Hosena, oh oh Hosena. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. Everybody praise the Lord. So clap your hands. Wave
adik-adik. Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan berkati setiap kami ya Bapa. Kami mau datang memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan sembah kami kepada Tuhan, sebab Tuhan sangat baik bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Ku berterima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semua Engkau beri. Terima kasih. Semua ku miliki. Terima kasih. Belas kasihan-Mu besar tak terbilang. Terima kasih. Puji syukur bagi-Mu. Mari adik-adik lebih sungguh kita angkat pujian ini kepada Tuhan. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhanku. Puji syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus, segala puji bagi-Mu. Terima kasih hanya padamu. Ku berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua Engkau
adik-adik angkat tanganmu katakan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari angkat tanganmu, katakan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Mari lebih lagi adik-adik katakan. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, Lord. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Say your love is higher, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go. I will never let you go, never ever let you go. Haleluya. Salam adik-adik, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, pasti semuanya baik ya adik-adik. Oke, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ya berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan sehingga kami masih boleh menikmati kebaikan Tuhan dan beribadah tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami, urapi pendengaran kami, urapi pikiran kami sehingga kami boleh mendengar dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, hari ini kakak akan cerita seorang anak yaitu Daud. Nah, judul cerita kakak hari ini adalah mengalahkan hambatan. Katakan sekali lagi bersama kakak. 1, 2, 3. Sekali lagi. Iya, mengalahkan hambatan. Oke adik-adik. Nah, ada di suatu kota yaitu Israel hidup seorang nabi Tuhan yaitu Samuel. Tahu ya adik-adik Samuel ya adik-adik ya. Nah, Samuel ini, Nabi Samuel ini Tuhan suruh pergi ke Bethlehem untuk mengurapi seorang anak yang akan menjadi raja. Nah, anak ini nantinya akan menjadi raja menggantikan Raja Saul. Karena Raja Saul sudah mulai tidak mendengarkan Tuhan. Jadi anak yang disuruh diurapi ini oleh Tuhan, dia yang akan menggantikan raja. Nah, pada saat itu adik-adik, si Daud pergi ke bukit. Nah adik-adik, di bukit dia melihat ada dua kubu.
adik-adik ya. Nah, di kubu salah satu di sebelah sana ada orang-orang Filistin di lembah Soko. Nah, di sebelah sini, bukit sebelah sini ada orang-orang Israel di lembah Ela. Nah, mereka ini adik-adik, orang Filistin dan orang Israel, mereka sedang berperang. Tetapi Daud adik-adik dia melihat ke orang Israel, dia melihat dari kejauhan. Nah, adik-adik, Daud ini sebenarnya dia kerjanya itu bergembala. Dia mengembalakan kambing dan domba, ya adik-adik ya. Tapi saat itu ayahnya menyuruh Daud untuk mengantarkan makanan kepada abang-abangnya yang sedang berperang. Nah, itulah dia makanya berada di bukit itu. Nah, pada saat dia melihat orang Israel, dia samperin dong abangnya, disamperin, dia dekati. Tiba-tiba abangnya bilang gini, "Hei, Daud, ngapain kesini? Sini!" Ternyata adik-adik abangnya sembunyi beserta orang-orang Israel bersembunyi dari orang-orang Filistin adik-adik. Abangnya bilang gini, dia takut adik-adik. Daud heran, kenapa? Kata dia gitu, diam sini, jangan bergerak, jangan bersuara. Nah, takut Daud heran adik-adik, kenapa orang Israel takut kepada orang Filistin? Akhirnya abangnya bercerita adik-adik ke Daud. Dia bilang seperti ini, mereka sembunyi karena di kubu orang Filistin ini adik-adik ada satu orang yang orangnya besar. Ya, orangnya besar adik-adik. Nah, mereka takut. Dia cerita bilang ke Daud gini, mereka itu sudah 40 hari menghina kita, mengejek kita. Daud sedih loh adik-adik, sedih dan juga marah. Masa orang menghina hamba Tuhan? Masa orang menghina bangsa pilihan Tuhan? Daud akhirnya gak terima adik-adik. Tapi abangnya bilang gini, udah pulang, nanti kamu mati di sini. Masih kecil, kesini pula berperang. Itu kata abangnya adik-adik. Tapi Daud tidak mau adik-adik. Daud tetap berada di tempat itu. Dan dia bilang gini, saya akan melawan mereka. Dan saya percaya saya akan menang. Orang Israel akan menang. Nah, rakyat Israel itu adik-adik, mereka mendengar Daud ini, mendengar keberanian Daud. Akhirnya dia cerita ke Raja Saul. Dia bilang ke Raja Saul gini, "Raja, Tuanku Raja, ada seorang anak yang pemberani yang mau melawan orang Filistin." Raja kaget, "Hah? Siapa yang berani?" "Oke, panggil ke sini." Wah, gitu dia ya. Panggil Daud. Dibawa ke hadapan Raja Saul. Raja Saul bertanya gini, "Apa kelebihan kamu?" Nah, dia ceritain adik-adik. Daud ini bercerita bahwa dia itu saat menggembala, dia sering itu membunuh singa, beruang, pokoknya binatang buas yang akan mengganggu kambing dombanya. Nah, Raja Saul bilang gini, "Tapi ini pertarungannya beda. Walaupun saya melawan mereka, tapi saya tahu saya akan menang karena Allah beserta saya, karena Allah beserta orang-orang Israel." Nah, itu kata Daud adik-adik. "Oke, kalau begitu, sebelum kamu berangkat, kami akan memperlengkapi kamu." Nah, dibilang seperti itu dia. "Kami akan memperlengkapi kamu dengan alat-alat perang." Nah, adik-adik, akhirnya Daud ini dilengkapi dengan alat perang. Dipakaikan ketopong, dipakaikan baju perang, dikasih perisai, dikasih lagi pedang. Tahu gak adik-adik gimana kondisinya Daud ini saat dikasih bajunya? Kita lihat adik-adik ya. 1, 2, 3. Bajunya kebesaran adik-adik. Coba lihat adik-adik, dia gak dapat melihat, ya, tangannya pun gak bisa bergerak. Belum lagi dia pegang senjata, jalan aja pun sudah gak bisa adik-adik. Dia bingung nih, aduh gimana ini, ini bukan style saya ini, tak usah lah pakai gini. Lucu kan adik kalau berperang kayak gitu, yang ada belum sampai di perang jatuh duluan Daudnya. Akhirnya adik-adik Daud bilang gini, "Udahlah, gak usah pakai ini, saya pakai baju saya aja." Akhirnya dibuka bajunya, baju perangnya itu dibuka. Daud cuma memakai bajunya yang biasa menggembalakan dan satu kantong ajaibnya. Satu kantong ajaibnya, yaitu kantong
gembala. Nah, di kantongnya itu adik-adik, di situ biasanya ada batu. Nah, gitu adik-adik ya. Di situ ada batu. Dan gitu, dia bilang gini, dia pergi. Dia pergi di luar sana adik-adik. Bangsa orang-orang Filistin, mereka tetap aja mengejek dari kejauhan. Mana? Siapa yang mau melawan kami? Siapa? Ayo! Wah, itu orang Filistin adik-adik. Salah satunya itu si Goliat itu. Goliat itu tinggi besar. Dia ngeliat orang kayak gini. Saking tingginya adik-adik. Nah, Daud ini datang. Dia teriak-teriak, mana? Mana orang Israel? Sini kalau berani. Kalau kalian kalah, kami akan jadi hamba kalian. Tapi kalau kalian yang kalah, kalian akan menjadi hamba kami. Ayo maju, siapa yang berani? Wah, Daud geram adik-adik. Dia bilang lagi, 1 lawan 1, nggak usah atur barisan. Oh, itu sih, boleh adik-adik. Dia tuh sombong ya. 1 lawan 1. Wah, kalau zaman sekarang bilang apa? Coba biasanya katanya, tangan kosong kalau berani. Seperti itu adik-adik ya. Tapi Daud nggak tangan kosong adik-adik ya. Nah, 1 lawan 1. Mana? Cemen lu, pengecut lu. Goliat adik-adik bolak-balik. Kan makin sakit hati si Daud karena dia menghina umat pilihan Tuhan adik-adik. Nah, Daud bilang seperti ini. Hai kamu yang tidak bersunat. Kamu datang dengan membawa pedang lembing, sedangkan aku datang hanya membawa nama Tuhan. Wah, tiba-tiba adik-adik Goliat nampak gini. Hah? Segitu mau melawan kami? Dilihat Daud ini kecil adik-adik. Alkitab berkata Daud itu kecil, kemerah-merahan. Berarti dia imut. Ya adik-adik ya. Daud dia kecil. Dia bilang seperti itu. Hah? Ini yang mau melawan saya? Tinggal ambil nih kepalanya si Daud ini, diangkat, dibanting, sepotong-potong, kasih ke burung, kasih ke binatang buas. Kalau cuma gitu, wah itulah sombongnya adik-adik. Sombong Goliat. Tapi Daud tidak gentar. Dia tidak takut sama siapapun karena Daud tahu Tuhan beserta dia. Dia langsung ambil adik-adik umbannya, diambil batu yang sudah disiapin tadi 5, diambil, diumban. 1, 2, tepat di dahinya Goliat, dan batu itu terbenam di kepala. Langsung jatuh. Goliat mati adik-adik. Bangsa orang Israel semangat dia. Yeay, kita menang. Orang-orang Filistin adik-adik 1, 2, 3 balik lari. Wah, orang Filistin lari adik-adik. Orang-orang Israel juga bilang 1, 2, 3 serbu. Wah, diserbu adik-adik. Akhirnya orang Filistin sama orang Israel berperang dan orang Filistin kalah. Mayat-mayat orang Filistin bergelimpangan. Tetapi Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Israel. Nah, adik-adik Daud datang, diambilnya pedang nih. Pedang yang tadi dibawa si Goliat. Diambil pedang, langsung dipotong lehernya. Sip. Dibawalah kepala Goliat adik-adik. Nah, adik-adik, orang Israel menang. Mereka menang karena Allah menyertai Daud, menyertai orang-orang Israel. Jadi mereka itu mengalami kemenangan yang luar biasa. Katakan amin. Nah, adik-adik, kita harus belajar seperti Daud. Bagaimana tadi yang pertama kakak bilang, kita harus mengalahkan hambatan. Daud itu adik-adik, dia tidak melihat yang di depan itu besar. Dia nggak melihat yang di depannya itu kuat. Karena dia tahu Allah yang bersama dia lebih kuat daripada segalanya adik-adik. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik di sini kira-kira apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam hidup adik-adik sehingga tidak bisa sungguh-sungguh? Apa hambatannya? Sehingga adik-adik nggak mau untuk menjadi lebih baik lagi. Kalau ada hambatan-hambatan itu adik-adik harus kalahkan. Ya adik-adik harus kalahkan, nggak boleh minder. Contohnya nih kayak Daud nih, dia kan kecil.
Dia nggak lihat dirinya yang kecil adik-adik, tapi dia lihat Tuhan. Jangan adik-adik bilang gini, aduh, saya kan orangnya kecil, saya kan orangnya jelek. Atau dia bilang, saya kan orang miskin. Atau ada yang bilang, saya kan paling bodoh di sekolah, nggak mungkin saya bisa sukses. Oh tidak adik-adik ya. Kalau adik-adik mengenalkan Tuhan, sama seperti Daud tadi adik-adik, Tuhan akan mengangkat adik-adik lebih lagi dan akan menjadi pemenang. Katakan pemenang. Iya, adik-adik akan diangkat menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Ya, seperti itu adik-adik. Sehingga Daud terus diberkati Tuhan dan diurapi Tuhan. Dan bangsa Israel menerima kemenangan. Oke? Mengerti sampai di sini adik-adik? Puji Tuhan. Oke. Itu aja cerita kakak hari ini. Sebelum kita tutup, sebelum kita pulang, kita tutup dalam doa. Ayo. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami boleh mengerti apa yang menjadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami boleh mengerti Tuhan untuk melawan setiap hambatan-hambatan yang ada di depan kami, yang ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu mengenalkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, haleluya. Bersama kita bilang amin. Oke adik-adik, kita akan hafalan ya adik-adik ya. Lihat dulu Alkitabnya yuk. Kita buka dulu di 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 5. Sudah? Kita baca sama-sama yuk. Sudah siap semuanya? Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Oke, sekali lagi sama-sama. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Itu dihafalin ya adik-adik ya. Oke, itu aja dari kakak. Jangan lupa proyek ketaatannya dikerjakan ya. Dan juga adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol ya adik-adik. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan. Dan juga adik-adik jangan lupa selalu minum air putih hangat yang banyak. Oke, mungkin itu aja. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga. Yuk kita terima berkat yuk. Adik-adik angkat tangannya. Adik-adik pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai adik, memberikan adik-adik kemampuan, memberkati adik-adik, bahkan memelihara adik-adik kemanapun adik-adik melangkah, mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan itu bersama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Di hari ini kita setelah dengar firman Tuhan tentang Daud dan Goliat. Sekarang waktunya kreativitas. Adik-adik siapkan kreativitas. Yang pertama adik-adik siapkan kertas. Kita mau buat apa ya? Oh iya, kakak mau bilang dulu. Kita mau buat boneka kertas adik-adik. Kita mau buat dua tokoh. Tokoh yang pertama itu si Daud dan Goliatnya. Daudnya kecil, Goliatnya gede kan, badannya gede kan adik-adik. Jadi kita mau buat ini, oke? Kita mau buat Daud mengalahkan Goliat. Yang pertama bahannya yaitu kertas HPS 3 lembar. 3 lembar aja deh cukup. Lem, gunting, krayon, spidol, udah itu aja. Sekarang kita mulai buat ya. Ambil kertas HPS. Adik-adik, kan kita mau buat si Goliat nih yang gede ini. Jadi kita perlu badannya, bajunya gitu satu ini. Jadi kita buat, ini kan segi 4. Jadi kita mau buat segitiga gini adik-adik. Segitiga gini caranya. Ini kan ada ujungnya ini. Kita tarik ujungnya ini, kita lipat ke pertengahannya ini. Gini.
Ini kakak buat ya. Ditarik dari ujungnya ke sini. Gini. Satu lagi sama. Ujungnya ini tarik ke sini jadi segitiga. Ini tarik ke sini. Nah, jadi segitiga adik-adik. Ini kan ada sisanya. Sisanya boleh digunting, boleh juga dilipat. Kalau kakak lipat aja ya. Dilipat. Dilipat ke dalam adik-adik. Dilipat ke dalam. Seperti ini. Ini kita mau buat badannya. Sudah dilipat gini supaya ini jangan terbuka-terbuka, kita lem ya. Kita pakai lem. Lem. Baru direkatkan supaya nggak terbuka-terbuka. Jadi deh, ini nanti bagian jubahnya. Jadi ini nanti ada bolongan gini. Ini bisa dimasukin ke tangan gini, oke? Dan yang kedua, kita mau buat lengan jubahnya. Lengan jubahnya ini kita ambil satu lagi. Ini kita bagi dua. Kita bagi dua. Kita gunting ya. Kita gunting, dibagi dua. Tahap selanjutnya setelah dibagi dua gini adik-adik, ini kita buat begini segitiga gini. Jadi ini gini, kita kasih segitiga gini. Jadi kan ada sisa ini, ada sisa kita gunting. Oke, dari lurus gini dibuat jadi segitiga, digunting, digunting. Supaya ini nggak terbuka-terbuka, dilem. Kita lem ya. Ujungnya aja dikasih sedikit aja. Ini nanti jadi lengan bajunya. Oke. Setelah ini kita mau buat kepalanya. Kepalanya tadi kan ada sisa ini kan adik-adik. Kita buat kepalanya, kita bentuk U. U gede ya. Ikutin kakak gini. Guntingnya baru bentuk U. Kayak bentuk mangkok adik-adik. Nah, kayak gini. Bentuknya kayak gini. Ini nanti untuk tempat kepalanya. Udah gitu, kita buat kaki sama kita buat tangannya. Buat kaki sama tangannya dia serupa seperti kepalanya gini, cuma dalam bentuk kecil seperti ini adik-adik. Tangan sama kaki jumlahnya berapa adik-adik? 4 ya. Nah, bentuknya gini adik-adik, kecil gini. Oops, sorry. Gini. Nah, gini. Kecil kayak gini. Ini kan tadi kalau kepalanya dia yang gede, kalau kaki yang kecil. Kita buat 4 kayak gini. Kita buat 4. Kalau panjangnya atau gedenya nggak usah persis sama, harus diukur-ukur gitu, nggak usah. Yang penting adik-adik kira-kira aja, yang penting mirip gitu. 4 biji ya. Kayak kakak kan nggak kakak ukur-ukur kan. Yang penting jangan kegedean banget. Nggak mesti kembar banget gitu, enggak. Ya, buat kayak gini kakinya untuk sama tangannya 4 biji. Setelah itu sekarang kita tahap mewarnain. Ini kita buat Goliat dulu ya. Kita warnain. Untuk kakinya kakak pilih warna kuning. Kaki sama tangannya kakak pilih warna kuning. Adik-adik terserah mau warna apa. Kalau kakak warna kuning. Warnain 4-4 nih adik-adik. Oke. Warnainnya pelan-pelan ya adik-adik biar rapi. 4-4-nya diwarnain. Warnanya kakak pakai krayon. Kalau adik-adik punya cat kayu atau cat air nggak apa-apa, tapi lebih bagus krayon sih. Udah diwarnain kakinya. Sekarang kita gambar wajahnya. Gambar wajahnya adik-adik gampang. Jadi yang lurus ini bagian atasnya.
Kakak mau gambar nih ya. Pertama yang bagian atasnya ini lurus. Udah gitu kayak buat kotak gitu adik-adik. Lurus tapi di bawahnya agak melengkung, lurus, melengkung. Udah. Baru alisnya, gue lihat itu kan adik-adik dia datang dengan kemarahan, jadi alisnya naik, ya kan? Dua-dua naik gitu adik-adik. Matanya bulat, hidungnya bentuk siku gini adik-adik, siku. Mulutnya adik-adik senyum, tapi senyumnya ke bawah adik-adik, melengkung ke bawah. Marah dia. Seperti ini adik-adik. Lihat gambar kakak, bagus nggak? Udah. Nah sekarang setelah ini kita warnain juga. Kalau kakak pilih rambutnya warna hitam. Kalau adik-adik boleh sih, mau warna putih juga boleh. Udah tua gue liatnya kan. Mau warna pink juga boleh. Kalau kakak pilih rambutnya warna hitam. Kita warnai rambutnya. Adik-adik juga warnain ya, praktekin di rumah. Oke, diwarnain seperti ini rambutnya. Dan mukanya juga kakak warnain. Kakak mau pilih warna kuning. Mukanya juga diwarnain ya adik-adik, supaya full color yes. Kalau nggak mau diwarnai juga nggak apa-apa sih. Nah, jadi begini adik-adik. Ini kepalanya. Udah jadi kepalanya. Sekarang waktunya kita tempelkan ke badannya. Bisa kita tempelkan baru kita warnain lagi badannya. Ini kita tempelkan ke badannya. Kita tempelin ya, ini ke sini. Ini adik-adik, nempelnya lemnya ini di sini aja. Udah. Tempel. Nah, gini adik-adik. Dan sekarang karena kepalanya sudah ditempel, kita jadi tahu letak lengan bajunya di mana. Jadi pas di bawah kepalanya. Jadi di sini adik-adik gini. Oke, kita kasih lem dulu di bagian bajunya, di belakangnya adik-adik, jangan di depan, di belakangnya. Kita tempelin adik-adik gini. Kalau ininya sama ininya nggak seimbang juga nggak apa-apa, nggak terlalu kelihatan. Baru dilengkungin adik-adik biar ada ininya, apa namanya, lekukannya. Nah, setelah seperti ini adik-adik, kita mau gambar bajunya. Gambar bajunya itu gampang adik-adik. Kalau kakak sih gambarnya kayak gini, kakak tarik garis lurus di sini, lurus, agak kakak tebelin. Setelah itu kakak tarik garis lurus ke bawah tuh, terserah adik-adik lah, mau banyak garisnya terserah juga. Nah sudah seperti ini, saatnya kita warnain. Kalau kakak sih, kakak pilih jubahnya yang di bawah warna coklat. Adik-adik boleh pilih warna lain. Kakak pilih warna coklat, kakak warnain. Adik-adik warna apa juga boleh, warna biru boleh, warna hijau boleh. Kakak warna coklat. Adik-adik kalau seandainya di rumah nggak ada cat crayon, adik-adik juga bisa pakai origami, juga bisa pakai kertas jeruk juga bisa. Cuman kalau pakai crayon biar kita sambil mewarnai ya, menggunting, mewarnai, melipat. Diwarnai full ya adik-adik. Diwarnain. Kemudian kakak kasih jubah atasnya warnanya merah. Nah, adik boleh warna apapun juga boleh. Warna merah.
Lengannya juga diwarnain adik-adik. Lengannya ini, lengan bajunya. Diwarnain. Satu lagi diwarnain. Sudah diwarnain. Sekarang kita tempel kaki dan lengannya. Kakinya adik-adik kita tempel di luarnya gini adik-adik. Tempel, kasih di ujungnya. Sedikit aja lemnya. Ini kebanyakan nempel semua ya. Di sini satu. Satu lagi ya. Untuk jaraknya adik-adik hitung aja sendiri, nggak usah akurat banget juga nggak apa-apa, yang penting terlihat seperti ini. Dan lengannya, tangannya kakak tempel ya. Adik-adik tempel lengannya itu, dia kan ini kayak 2 lipatan gitu kan, dia di dalamnya adik-adik, jadi keluar dari dalamnya gitu, jadi keluar dari jubahnya. Satu lagi ya, 2 ya. Ini Goliatnya kan, satu lagi tokohnya Daud kan, kita buat Daud ya. Ini jadi adik-adik, cantik nggak? Ups, jatuh. Kita tempel lagi kalau jatuh, kurang banyak lem. Dan selanjutnya kita buat Daud, sama aja adik-adik, caranya sama, cuman kalau kita buat Goliat kan tadi hanya 2 lembar HPS, ini cukup 1 lembar aja. Caranya ini kita lipat 2, kita bagi 2 ya adik-adik. Kita gunting. Adik-adik yang belum bisa megang gunting, suruh papa mamanya ya. Setelah begini, kita juga buat ininya, kita buat segitiga, tapi kita ambil yang lebar, yang tingginya adik-adik, yang tingginya, jangan yang lebarnya, yang tingginya ini kita buat segitiga gini. Oke. Tarik. Sama buat seperti kayak Goliat tadi adik-adik. Tarik. Lebihnya boleh dilipat. Dilipat, baru kita lem. Sama, nggak ada bedanya sama buat Goliat, cuman ukurannya ini lebih kecil adik-adik. Sudah. Sekarang kita buat lengannya. Lengannya itu adik-adik setengah dari kertas yang tadi. Setengahnya kita buat lagi. Kan tadi ini sisa setengah, kita bagi 2 lagi. 2. Baru kita buat segitiga untuk lengan bajunya. Seperti ini kan lurus, jadi segitiga gini. Sisanya kan ada, kita gunting. Ini untuk lengan bajunya. Udah. Sekarang kita buat kepalanya. Tadi kan yang kita gunting ini ada sisanya kan? Kita boleh buat kepalanya dari sini. Ambil gunting. Kita buat kepalanya seperti sama tadi. Kita buat bentuk mangkok ya. Gunting. Jadi deh ini. Sekarang kakinya dan tangannya ada 4 ya. Kita buat bentuk U juga, U panjang. Seperti ini adik-adik, sama aja seperti gue lihat tadi. Kita buat 4 biji ya, kakinya 2 dan tangannya juga 2. Iya adik-adik, kalau manusia 2-2 ya adik-adik. Kalau 4 kakinya sapi. Sudah, terbang. Setelah itu kita warnain, sama sih langkahnya seperti tadi. Kakak juga tetap pilih warna kuning. Untuk kakinya kakak pilih warna kuning.
Adik-adik dikerjain ya di rumah ya, jangan liatin kakak aja. Kerjain. Yang penting mau ngerjakan. Kalau hasilnya, ya hasilnya relatif ya adik-adik. Kalau adik-adik kerjakannya dengan baik, hasilnya baik. Ya, berikutnya satu lagi. Ini. Setelah kakinya, sekarang kita buat kepalanya. Sama adik-adik, kepalanya tadi kita kasih lurus ya, seperti kayak gue lihat tadi, di atasnya lurus untuk batas rambutnya, di atasnya, baru ke bawahnya juga lurus, baru agak melengkung, lurus agak melengkung. Baru Daud kan dengan sukacita nih kan adik-adik, jadi alisnya lurus ke samping, matanya bulat, hidungnya tetap bentuk siku-siku gini adik-adik. Senyumnya adik-adik, dia senyumnya ke atas, senang dia adik-adik, dengan sukacita dia, karena dia datang dengan nama Tuhan kan. Dan kita sekarang warna rambutnya warna hitam. Kakak tetap pilih warna hitam. Kalau adik-adik mau pilih warna merah nggak apa-apa juga. Daud zaman now ya, rambutnya merah, warna hitam. Baru kakak pilih warna kuning untuk mukanya. Warnain semuanya biar cantik adik-adik. Udah jadi deh seperti ini. Sudah. Sekarang kita ke badannya. Badannya kan ada segitiga gini nih. Kita kasih tempel Daudnya, kepalanya. Kepalanya. Dan lengannya di bawah kepalanya ya adik-adik. Seperti ini tadi tertempel juga supaya enggak kuat. Sudah. Sekarang kita warnain bajunya. Kakak pilih baju Daud warna biru. Adik boleh pilih warna apa, diwarnain. Caranya sama aja sih dek, seperti yang gue lihat tadi. Kita diwarnain. Baru lengan bajunya diwarnai juga. Ya, kita tempel kakinya juga di luar sini sama di dalam ini, sama seperti tadi Daudnya. Sama caranya. Setelah ditempel, nanti hasilnya seperti ini. Adik-adik bisa masukkan tangannya ke dalam, baru Goliatnya juga masukkan juga tangannya gini. Nah, adik-adik bisa main nih. Tadi kan Goliat datang dengan bawa pedang, tombak, tapi Daud datang dengan nama Tuhan. Adik-adik tadi kan udah dengar firman Tuhan. Goliat dianggap sebagai masalahnya Daud, tapi Daud adik-adik walaupun kecil, dia punya Tuhan yang besar. Sebesar apapun masalah Daud, itu tetap kecil di mata Daud karena Daud punya Tuhan yang besar. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Kakak mau lihat hasilnya, adik-adik boleh tag di Facebook. Nanti kakak kasih like, nanti kakak kasih komentar untuk hasilnya. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.